Silakan dengan hormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Taufan, staf khusus SK, yang saya hormati pimpinan Dewan atau yang mewakili bersama jajaran, yang saya hormati Pak Polres yang mewakili Waka, yang saya hormati Pak Kajari Bedu, yang dalam hal ini beliau langsung datang, Pak Dandim atau yang mewakili, yang luar biasa juga hadir pada hari ini ada Pak Sekda Bedu, mewakili Pak Bupati sekaligus saksi, Pak Sekda TTS, mewakili Pak Bupati sekaligus saksi, Pak Sekda Kabupaten Kupang, wakili Pak Bupati Kupang yang datang hadir di depan kita. Tentu ada Pak Pejabat Sekda bersama Ibu dan Romo, ada mantan Sekda, ada juga mantan pejabat Bupati Melaka 3 bulan hadir juga di depan kita. Dan yang sangat istimewa, Pak Sekda definitif. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Berdiwong. Ya. Pertama-tama kita sebagai ciptaan Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Apa yang Maha Kuasa karena campur tangan beliau lah. Maka hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan semua yang hadir. Saya tidak bisa absen satu persatu, tentu juga termasuk ada di media. Kita menyadari bahwa proses untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan sebuah mimpi tanpa kerja. Satu pekerjaan cukup berat. Menjadi sekda ini menjadi pimpinan penting untuk ASN, khusus untuk kabupaten, menjadi pemimpin tertinggi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten. Satu penghormatan, satu penghargaan. Dan Pak Ferdi, Bapak orang pilihan Tuhan. Karena itu jangan coba-coba untuk menyia-nyiakan kepercayaan. Kepercayaan itu tidak mudah. Pertarungannya begitu ketat. Pansel saya tahu persis kerja siang malam. Persaingan juga begitu ketat. Seleksi 7 orang, kemudian menjadi 3. Kemudian harus diperas lagi menjadi 1. Itu tidak mudah. Luar biasa proses. Karena itu tadi Bapak itu sudah mengucapkan sumpah. Ingat sumpah. Dan tugas Bapak tidak ringan, cukup berat. Karena selain harus memberdayakan semua ASN di jajaran pemerintah Kabupaten Melaka, juga ada tugas tambahan sebagai ketua DAPD, sebagai ketua Baperjakat, komunikasi baik dengan legislatif dan semua stakeholder, karena Bapak menjadi orang ketiga di pemerintahan ini. Karena itu saya pesan, bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, tanggung jawab dan tuntas.
Tadi Bapak sudah janji, jangan coba-coba main mata dengan birokrasi. Jangan coba-coba main mata dengan masyarakat umum. Karena posisi Bapak dengan bawahan itu sangat strategis untuk membantu bupati dan wakil bupati di dalam tugas kita, baik bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan tentu yang sangat krusial itu adalah birokrasi. Ini harus ditata sedemikian sehingga betul menjadi rapi dan betul meningkatkan kinerja yang ada. Untuk apa? Untuk masyarakat Kabupaten Malang. Ketika Bapak dipercayakan menjadi seorang pemimpin, jangan coba-coba untuk memikirkan pribadi, atau jangan coba-coba untuk memikirkan keluarga semata, tetapi berpikirlah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab hukum tertinggi itu adalah kesejahteraan masyarakat. Bonum communis suprema lex, salus populi suprema lex. Ini yang harus dijaga, ini yang harus dikawal. Dan sorotan terus semakin tajam. Mengapa demikian? Karena persaingan juga semakin ketat. Sebagai seorang sekretaris daerah harus punya semangat juang yang tinggi dan harus banyak konsep-konsep yang menelurkan kita sebut dengan inovasi baru untuk meningkatkan dan memperdayakan disiplin pegawai sipil di kalangan kita. Karena itu saya harus gariskan dan tegaskan, jaga komunikasi, jangan coba-coba membuat buntu komunikasi dengan siapapun. Karena ketika komunikasi itu buntu, ibarat saya saluran irigasi. Bayangkan kalau sebuah saluran irigasi itu buntu, tersumbat, tentu yang keluar bukan bau yang sedap, tapi yang keluar adalah bau yang busuk. Karena itu kita harus terbuka, harus transparan, dan harus terukur. Kata terukur saya bisa meminjam perintah peraturan pemerintah 46 tahun 2020. Di situ ditegaskan terukur itu seorang pemimpin atau seorang pejabat tidak boleh mengeluarkan statement berupa apapun tanpa mengkaji lebih tajam, lebih dalam. Saya pribadi banyak digoda, tapi saya tidak suka digoda, dan saya tidak mudah untuk digoda. Karena setiap pernyataan yang saya keluarkan akan berdampak terlalu besar terhadap masyarakat. Karena sebagai seorang pemimpin, jangan coba-coba berikan komentar seolah-olah kita sebagai komentator sepak bola. Jangan. Sebagai pemimpin harus terukur dalam memberikan pernyataan. Terukur yang dimaksud ini kita harus tahu data, bukti, fakta, kuantitas, dan kualitas substansi kalimat yang akan kita rumuskan untuk membuat satu statement. Karena itu saya harus tegaskan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, termasuk di media, kenapa Bupati Malang terus ditembak, digoda untuk buat pernyataan tidak sembarang. Mohon maaf, saya dididik untuk membuat pernyataan yang terukur. Kami orang hukum tidak bisa memberikan statement ketika suatu kasus sedang terjadi, kecuali sudah putusan yang inkrah pada sudah berkekuatan hukum tetap, baru kami bisa memberikan komentar. Tapi selama itu masih proses, no comment. Kami tidak sembarang membuat pernyataan, harus membuat sesuatu yang terukur, harus bicara yang terukur. Karena itu, mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, termasuk tim media sekalipun, saya biasanya tidak sembarang untuk memberikan respon, karena saya tahu apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan tentu membawa dampak yang cukup besar untuk masyarakat saya. Dan saya manusia yang tipe suka kerja, dan lebih baik kita berdamai dengan sesama daripada menciptakan konflik dan permusuhan, kemudian orang juga mencari-cari kelemahan kita. Saya tidak suka seperti itu, sehingga saya stressing kepada siapapun orang atau setiap orang yang saya angkat, tolong jaga kejujuran kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban, dan jaga hubungan harmonis kita dengan sesama kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tidak ada manusia yang superman, yang super itu adalah super tim. Tim yang super itu akan menelurkan suatu hasil yang baik.
Saya kira itu yang saya sampaikan. Bapak pulang, bersyukur saja, jangan euforia berlebihan, tidak perlu harus gedukun kenapa saya berhasil, tidak perlu berlebihan. Cukup bersyukur saja kepada Yang Maha Kuasa, berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa, jangan buat terlebih-lebih Bu. Karena Bu kalau buat terlalu berlebih-lebih juga orang tidak boleh suka dengan Bu. Saya itu kita bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kita mendoakan Ferdi sama ibu dan keluarga, semoga tetap menjadi pelayan yang baik untuk melayani masyarakat Raya Malang seluruhnya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.